Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Permata Hasanah dengan NIM J1A023119 akan menjadi moderator pada presentasi yang berjudul Aplikasi Metode Pendinginan pada Buah Stroberi. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Thayyibatul Hamidah dengan NIM J1A02310027. Perkenalkan, nama saya Rizka Alia Tauhid Azhar dengan NIM J1A02310022. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasinya. Materi pertama akan dijelaskan oleh Alia. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin besar alasan mengapa kita mengambil metode pendinginan pada buah stroberi. Yang pertama ada kesegaran bahan pangan, yang kedua buah yang mudah rusak, dan yang ketiga metode pendinginan yang beragam. Pemilihan bahan pangan yang berkualitas sangat penting untuk mendukung kesehatan tubuh serta mencegah berbagai penyakit. Faktor-faktor seperti kesegaran, kandungan nutrisi, serta metode pengolahan mempengaruhi nilai gizi dan cita rasa bahan pangan. Bahan pangan juga rentan terhadap kerusakan akibat mikroorganisme, oksidasi, atau penanganan yang kurang tepat. Salah satu bahan pangan yang mudah rusak adalah buah. Salah satunya yaitu buah stroberi, di mana buah stroberi adalah buah yang populer karena rasa manis asamnya yang segar serta kandungan nutrisinya yang bermanfaat bagi kesehatan. Stroberi termasuk buah yang mudah rusak sehingga memerlukan penanganan pasca panen yang hati-hati seperti penyimpanan dalam suhu rendah atau pendinginan. Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk mengetahui penerapan metode pendinginan terhadap buah stroberi. Adapun metode pendinginan yang kami pakai di sini adalah metode pendinginan beku, freeze drying, dan hydrocooling. Materi kedua akan dijelaskan oleh saya tentang metode pendinginan beku. Pendinginan beku atau pembekuan adalah penyimpanan di bawah titik beku bahan atau bahan disimpan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik dilakukan pada suhu sekitar minus derajat Celcius atau dapat lebih rendah lagi. Pada suhu yang sangat rendah ini, pertumbuhan bakteri terhenti. Pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu minus derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Pembekuan dilakukan dengan tujuan mempertahankan masa simpan produk pangan karena suhu yang sangat rendah dapat menghambat mikroba untuk tumbuh. Berikut adalah gambar siklus kompresi uap standar dalam tekanan entalpi dan diagram alirannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pendinginan yaitu suhu dan kualitas bahan mentah. Metode pendinginan memerlukan perlakuan pendahuluan yang tepat seperti pembersihan, pencucian, atau blanching. Kelembapan juga dapat mempengaruhi pendinginan. Umumnya, RH dalam pendinginan sekitar 80-95%. Aliran udara akan mempengaruhi pendinginan sehingga memerlukan distribusi udara yang baik untuk menghasilkan suhu yang merata di seluruh tempat pendinginan dan dapat mencegah pengumpulan uap air setempat. Pembekuan terdiri dari pembekuan cepat dan pembekuan lambat. Pembekuan lambat menggunakan suhu minus derajat Celcius hingga minus 24 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan cepat menggunakan suhu minus 24 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius. Pembekuan cepat memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pembekuan lambat. Kelebihan pembekuan cepat diantaranya kerusakan mekanis yang terjadi lebih sedikit, pertumbuhan mikroba dicegah lebih cepat, dan kegiatan enzim juga berhenti lebih cepat. Berdasarkan penelitian oleh Buntu DKK tahun 2017, terdapat tahapan pengambilan data yang dilakukan secara bergantian pada masing-masing produk makanan yang dimasukkan ke dalam cold storage, kemudian dilakukan pengukuran tekanan, suhu produk, suhu ruangan, dan arus listrik setiap selang 5 menit sebanyak 13 kali pada masing-masing produk, salah satunya buah stroberi. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung beban pendingin dan daya pada masing-masing bahan. Setelah memperoleh jumlah arus dari hasil pengamatan dan perhitungan, kemudian dicari rata-rata arus dan daya. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan daya sebesar 241,23 Watt yang dibutuhkan untuk membekukan stroberi tersebut. Aspek berkelanjutan dalam desain sistem atau alat yang digunakan memiliki daya pakai yang cukup lama dan efisien karena sumber energi yang digunakan untuk menghidupkan mesin adalah listrik yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan industri. Produk beku yang disimpan dalam mesin tersebut juga memiliki kualitas yang baik karena mesin yang digunakan dapat mempertahankan suhu rendah sehingga bahan makanan yang disimpan tidak akan rusak akibat paparan bakteri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa stroberi juga mudah rusak akibat pendinginan yang ekstrim. Selanjutnya, metode freeze drying akan dilanjutkan oleh Mida. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode freeze drying.
Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode freeze drying. Metode ini merupakan teknologi pengeringan termal yang menggunakan suhu rendah. Proses ini dilakukan dengan bantuan alat khusus yang dikenal sebagai freeze dryer. Pada dasarnya, freeze drying menggunakan dua metode, yaitu metode pembekuan dan metode pengeringan. Proses pengeringan beku terdiri dari 4 tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan bahan pangan yang akan dikeringkan. Selanjutnya adalah pembekuan di mana suhu alat freeze dryer diturunkan hingga mencapai minus 40 derajat Celcius untuk mengubah air dalam bahan pangan menjadi fase padat. Setelah pembekuan, tahap ketiga adalah proses pengeringan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengeringan primer dan pengeringan sekunder. Pengeringan primer dilakukan untuk menghilangkan kandungan air melalui proses sublimasi dengan cara meningkatkan suhu hingga 0 derajat Celcius dan menurunkan tekanan di bawah titik triple, sehingga gas yang terbentuk dapat dikeluarkan. Setelah sekitar 95% kandungan air dihilangkan, dilanjutkan dengan pengeringan sekunder yang bertujuan untuk menstabilkan produk. Pada tahap ini, tekanan dan suhu dinaikkan ke kondisi normal sekitar 35 derajat Celcius agar produk yang dihasilkan tidak beku dan dapat beradaptasi dengan suhu ruang. Perubahan karakteristik buah stroberi selama proses pengeringan beku atau freeze drying meliputi perubahan karakteristik fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensorik. Secara fisik, struktur jaringan stroberi cenderung tetap terjaga dibandingkan dengan metode pengeringan konvensional sehingga mengurangi penyusutan dan menjaga bentuk serta porositas. Berdasarkan kimia, senyawa bioaktif seperti vitamin C dan antosianin relatif lebih stabil selama freeze drying dibandingkan dengan metode pemanasan meskipun ada sedikit degradasi akibat paparan oksigen atau waktu pengolahan yang lama. Secara mikrobiologi, proses ini efektif menurunkan aktivitas mikroba karena kadar air yang sangat rendah yang mendekati 0,2 sehingga memperpanjang umur simpan produk. Dalam hal sensorik, aroma, rasa, dan warna asli stroberi lebih terjaga karena suhu rendah dan tekanan vakum meminimalkan kerusakan senyawa volatil serta perubahan pigmen. Kelemahan proses pengeringan beku adalah biaya mahal karena konsumsi energi yang tinggi, waktu, dan proses yang lama. Teknologi ini masih jarang digunakan karena mempunyai biaya yang mahal untuk investasi dan operasionalnya. Konsumsi energi pada freeze drying atau pengeringan beku sangat bervariasi dan bergantung pada beberapa faktor kunci, termasuk ukuran dan jenis produk yang dikeringkan, desain pengering beku itu sendiri, dan kondisi operasi seperti suhu dan tekanan. Proses ini melibatkan dua tahap utama yang boros energi, yaitu pembekuan dan sublimasi. Tahap pembekuan membutuhkan energi untuk menurunkan suhu produk hingga di bawah titik bekunya, seringkali menggunakan refrigeran yang membutuhkan energi listrik untuk beroperasi. Besarnya energi yang dibutuhkan bergantung pada massa produk, kapasitas kalor jenis produk, dan perbedaan suhu antara suhu awal dan suhu beku. Setelah pembekuan, tahap sublimasi es menjadi uap air memerlukan energi untuk mengatasi panas laten sublimasi. Ini merupakan tahap yang paling boros energi dalam freeze drying, di mana energi dibutuhkan untuk mengubah es menjadi uap tanpa melalui fase cair. Perhitungan total energi biasanya melibatkan penjumlahan energi yang digunakan dalam pembekuan, yang dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan mc delta T, di mana Q adalah energi, M adalah massa, C adalah kapasitas kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Dan energi yang dibutuhkan untuk sublimasi yang diperlukan data panas laten sublimasi spesifik untuk produk. Produk hasil proses freeze drying umumnya masih memiliki enzim yang tidak sepenuhnya mati, tetapi berada dalam kondisi tidak aktif sementara karena rendahnya kandungan air dalam produk. Namun, kondisi ini membuat produk freeze drying rentan terhadap oksidasi jika terpapar oksigen atau O2. Oleh karena itu, produk tersebut harus segera dikemas menggunakan bahan kemasan yang mampu melindunginya dari paparan oksigen seperti kemasan berbahan aluminium atau plastik khusus. Proses freeze drying seperti yang kita ketahui lebih condong ke arah pengurangan kadar air melalui proses pembekuan terlebih dahulu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Mida yang telah menjelaskan mengenai metode freeze drying. Selanjutnya, presentasi mengenai metode hydrocooling akan dijelaskan oleh saudari Alia. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi yang selanjutnya, yaitu pendinginan dengan metode hydrocooling. Hydrocooling merupakan cara sederhana untuk menurunkan suhu bahan pangan secara cepat mendekati suhu penyimpanan. Metode ini dianggap metode yang paling efektif guna membuang panas sensibel. Hydrocooling merupakan salah satu teknik pre-cooling dengan menggunakan air sebagai media dan bahan tambahan es batu.
Air digunakan sebagai media karena memiliki daya hantar yang baik dalam perpindahan suhu dan laju pendinginan, sedangkan penggunaan es batu lebih ekonomis di kalangan petani. Proses ini efektif dalam menurunkan suhu produk dengan cepat sehingga memperlambat laju respirasi dan aktivitas mikroorganisme serta dapat memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas produk stroberi. Hydrocooling biasanya dilakukan segera setelah panen. Keunggulan metode ini meliputi efisiensi energi, yaitu kemampuan untuk mendinginkan dalam jumlah besar secara bersamaan, serta keseragaman pendinginan. Dalam pelaksanaannya, hydrocooling sering melibatkan peralatan atau sistem yang dirancang khusus untuk mendukung metode ini. Antara lain ada hydrocooling tank, yaitu wadah besar yang diisi dengan air dingin di mana produk direndam untuk pendinginan. Yang kedua ada hydrocooling shower system, di mana sistem penyemprot yang menyiramkan air dingin pada produk yang bergerak melalui conveyor belt. Penerapan hydrocooling pada stroberi, biasanya stroberi ditempatkan dalam wadah atau keranjang berlubang yang memungkinkan air dingin bersirkulasi secara merata. Air bersuhu rendah, biasanya 0-2 derajat Celcius, kemudian digunakan untuk menyiram atau merendam stroberi, tergantung pada sistem hydrocooling yang digunakan. Proses ini membantu mengurangi suhu internal buah secara merata, memperlambat aktivitas enzim dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan. Namun, penyerapan hydrocooling pada stroberi memerlukan perhatian khusus terhadap kebersihan dan kualitas air karena stroberi memiliki permukaan yang sensitif dan mudah terkontaminasi. Oleh karena itu, air yang digunakan harus bersih dan sering diganti untuk mencegah timbulnya aktivitas bakteri patogen. Efisiensi pendinginan dalam bentuk hydrocooling dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti suhu dan kualitas air, ukuran, bentuk, dan jenis produk atau karakteristik produk, laju respirasi produk, lama waktu perendaman, dan lama waktu penyimpanan. Hydrocooling termasuk ke dalam metode pendinginan cepat karena proses ini secara langsung menggunakan air dingin untuk menyerap panas dari produk secara efisien. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi sehingga mampu dengan cepat menurunkan suhu produk hingga mendekati suhu air yang digunakan. Namun, dalam beberapa kasus, hydrocooling juga dapat dianggap sebagai metode pendinginan lambat jika digunakan untuk produk besar atau berlapis-lapis, di mana transfer panas dari inti produk ke permukaan membutuhkan waktu yang lama. Pendinginan hydrocooling yang termasuk pendinginan cepat itu contohnya pada pendinginan stroberi, sedangkan pada pendinginan hydrocooling yang lambat itu contohnya pada buah melon. Perhitungan kebutuhan energi untuk pendinginan hydrocooling didasarkan pada jumlah panas yang harus dikeluarkan dari produk untuk mencapai suhu yang diinginkan. Adapun rumus yang digunakan sama dengan metode freeze drying. Berdasarkan hasil penelitian, jika 100 kg stroberi perlu didinginkan dari suhu awal 30 derajat Celcius ke suhu akhir 2 derajat Celcius, dengan kapasitas panas spesifik stroberi sekitar 3,8 kJ per kilogram per derajat Celcius, maka energi yang didapatkan dengan rumus tersebut adalah sebesar 10.640 kJ. Untuk mendukung efisiensi energi, sistem hydrocooling dapat menggunakan sumber energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin untuk mengoperasikan pompa air dan chiller, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Berdasarkan paparan materi dari teman-teman saya tadi, maka dapat disimpulkan metode pembekuan atau freezing, freeze drying atau pengeringan beku, dan hydrocooling merupakan teknik pengawetan dan penanganan bahan pangan yang berfokus pada menjaga kualitas produk. Pembekuan efektif dalam memperpanjang masa simpan dengan memperlambat aktivitas mikroorganisme dan enzim, meskipun memerlukan energi yang besar dan berisiko merusak tekstur bahan jika kristal es yang terbentuk terlalu besar. Freeze drying menawarkan keunggulan berupa pelestarian rasa, bentuk, dan nutrisi secara maksimal dengan kadar air yang sangat rendah, menjadikannya ideal untuk produk berkualitas tinggi meskipun membutuhkan biaya dan waktu proses yang lebih tinggi. Sementara itu, hydrocooling digunakan untuk mendinginkan bahan pangan segar seperti buah dan sayur serta cepat dan merata, tetapi kurang cocok untuk produk yang sensitif terhadap kelembapan. Ketiga metode ini memiliki fungsi dan aplikasi yang berbeda tergantung pada jenis bahan pangan dan kebutuhan penyimpanan. Pembekuan dan freeze drying lebih cocok untuk produk yang memerlukan masa simpan panjang, sedangkan hydrocooling lebih sesuai untuk mempertahankan kesegaran produk segar dalam waktu singkat. Pemilihan metode harus mempertimbangkan aspek efisiensi, biaya, dan karakteristik bahan pangan agar hasil yang diperoleh optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.